Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab hadratus syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin bicara iradah. Iradah baru bicara tentang sifat wajib dan mustahilnya ya. Wajib iradah, mustahil karohah. Terus sudah kita bicarakan pula kemarin pengertian ridho. Apa ridho itu? Ridho apa ridho? Bukan ridho Roma, lu taunya ridho Roma doang. Apa artinya ridho? Oh, emang Allah suka-suka begitu. Ridho itu kesesuaian perintah Allah dengan kehendak Allah. Cocok seorang hamba diperintah dan dikehendaki. Diperintah sholat dan dikehendaki sholat, namanya diridhoi. Ada yang diperintah sholat tapi tidak dikehendaki sholat, berarti tidak diridhoi.
Jadi orang-orang yang pada maksiat, orang-orang kafir yang di jalan-jalan, orang yang maksiat, itu mereka diperintah untuk sholat, diperintah puasa, tapi tidak dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang ahli ibadah. Dan sungguhnya Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriman, untuk beribadah, untuk taat, untuk tidak maksiat. Dan pada saat Allah tidak menghendaki mereka menjadi iman, tidak menghendaki mereka ibadah, tidak menghendaki mereka taat, karena terdapat hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ditanya, kenapa kok Allah bikin maksiat? Kalau orang nanya, kenapa sih kok Allah bikin maksiat? Ya ada hikmahnya, enggak kenapa-kenapa. Masalahnya Allah itu la yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya kenapa. Berbuat ini kenapa ya Allah? Kok bikin ini kenapa ya Allah? Allah enggak boleh ditanya. Yang ditanya siapa? Kita yang ditanya. Kenapa kamu waktu saya bikin maksiat kok enggak istighfar? Kenapa kamu waktu saya uji musibah kok enggak sabar? Kenapa kamu waktu saya perintah kok enggak ngerjain? Kita yang ditanya, bukan Allah yang ditanya. Kenapa ya Allah engkau bikin saya maksiat? Enggak bisa. Contohnya apa? Contohnya ketika para malaikat nanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau bikin manusia? Padahal manusia itu bakal maksiat, bakal tumpah darah, bakal saling membunuh. Kenapa kok dibikin? Kata Allah, jangan nanya-nanya. Saya tahu yang kalian tidak tahu. Siapanya begitu. Jadi Allah itu bebas menjadikan apa saja yang dikehendakinya. Makanya ahli sunnah yang mengikuti paham Imam Abu Hasan al-Asy'ari punya keyakinan bahwa segala yang terjadi di dunia, segala yang terjadi di dalam kerajaannya Allah, mau itu bentuknya kebaikan, mau itu kemaksiatan, semuanya diciptakan oleh Allah. Beda sama pahamnya Mu'tazilah yang mengatakan yang baik-baik diciptakan oleh Allah, yang buruk-buruk kita yang menciptakan. Itu Mu'tazilah. Kalau kita enggak, yang baik dan yang buruk diciptakan oleh Allah. Ini dua dasar keimanan yang berbeda. Dasar keimanan ahlu sunnah sesuai hadis Nabi, apa? Khairihi wa syarihi minallah. Nah, kalau Mu'tazilah menganggap yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari ini, bagi Mu'tazilah adalah akidah. Nah, kalau bagi ahli sunnah ini bukan akidah, tapi ini hanya sopan santun, namanya adab. Seperti kiai-kiai ngomong, kalau ada yang baik dari saya itu adalah atas pertolongan Allah, kalau ada yang buruk yang saya lakukan karena kebodohan saya. Itu namanya adab, sopan santunnya kita bicara kepada Allah. Enggak layak kita ngomong di depannya Allah, ya apapun yang jelek pada saya Allah yang bikin. Boleh ngomong begitu kalau di majelis taklim. Kamu enggak boleh ngomong di luar. Kalau di luar, ketika ada orang ngomong sama kamu, kamu kenapa maksiat? Iya, saya khilaf. Gitu. Minta maaf, istighfar. Enggak boleh ketika kamu
diajak ngomong sama orang, diingatkan orang, kamu jangan zina dong, jangan minum arak, biarinlah Allah yang bikin, nggak boleh. Kalau dia jawabnya begitu, langsung kamu ambil golok, kalau enggak balok, timpa. Kok begitu? Allah yang bikin juga ini. Lah ya dong, kalau hakikat dibales hakikat, begitu dong. Kalau syariat dibales syariat. Jadi jangan disalahgunakan maksudnya. Jadi yang hakikat itu cukup disimpan dalam hati. Kalau kesalahan saya ini adalah ujian dari Allah, musibah ini ujian dari Allah, kesengsaraan ujian dari Allah, itu i'tiqad namanya. Nggak usah kita ucapkan, simpen dalam hati lah. Yang diucapkan apa? Yang diucapkan ya sopan santun, apa-apa yang baik ketika muncul pada diri saya itu ditolong Allah. Apa-apa yang buruk apabila muncul dari saya itu atas kebodohan saya, gitu dong. Ya, jadi kita mengimani segala yang baik dan buruk didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemarin tinggal kita bicara dalil. Wa dalilu ala dzalika itsbutul iradati lahu ta'ala. Dan dalilnya sifat iradah, tetapnya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujudul alam. Dalilnya adalah wujudnya alam semesta, wa tarkibuha, dan keteraturannya alam semesta. Jadi alam segala isinya yang teratur begitu rapih ini jadi dalil kalau Allah bersifat berkehendak. Kenapa kok begitu? Anahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala laulam yattasif bil iradah. Ini dalilnya, ini dalil menurut akal. Apabila Allah tidak wajib bersifat iradah, lakana karihan, berarti Allah itu terpaksa. Lawannya iradah terpaksa. Artinya terpaksa itu menciptakan sesuatu bukan atas maunya sendiri, gitu loh. Kalau iradah menciptakan sesuatu atas maunya sendiri, itu iradah. Jadi kalau Allah itu enggak iradah, pasti karohah. Maka seandainya Allah tidak bersifat iradah, maka pasti Allah itu karohah, terpaksa. Dan seandainya walau lam yattasif bil iradah lakana karihan, walau kana karihan, apabila Allah terpaksa ay adamal iradati lam yattasif bil qudrat. Apabila Allah tidak bersifat iradah, maka pasti Allah juga tidak bersifat qudrat. Karena qudrat dan iradat itu kerjanya berkaitan, kerjanya saling berkaitan. Lakin adamu ittisafihi ta'ala bil qudrati muhalun, tapi adanya Allah tidak bersifatan dengan kudrat muhal, itu mustahil. Laulam yattasif biha lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun.
Apabila Allah tidak bersifatan kudrat, berarti Allah itu lemah. Apabila Allah itu lemah, maka hukumnya mustahil. Ini kaitannya gitu loh. Kaitannya kalau ada kudrat, pasti ada iradah. Karena kudrat itu nggak mungkin menciptakan kecuali dikehendaki dulu. Ini tartibnya akal begitu gitu loh. Urut-urutannya akal nemu. Kalau orang mau kerja, mengerjakan, menciptakan sesuatu atau memunculkan sesuatu, pasti dikehendaki dulu baru dikerjakan. Nah, kita mendalili apa buktinya Allah itu bersifatan iradah. Oh, buktinya Allah bersifatan iradah. Kalau enggak iradah berarti terpaksa. Kalau terpaksa kenapa? Kalau terpaksa berarti enggak kudrat. Sedangkan kudrat sudah kita dalili kemarin bahwa Allah wajib bersifatan kudrat. Kalau Allah wajib kudrat berarti wajib iradah, karena enggak mungkin kudrat memunculkan sesuatu tanpa iradah. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kamu mengerjakan sesuatu, tapi kamu nggak menghendakinya, mungkin? Namanya ngelindur kalau begitu. Namanya ngigok loh. Apalagi ngigonya orang sekarang serem-serem, kadang ngigonya jalan-jalan, ngigonya ke diskotik. Kamu di sini? Oh ya, ngigo saya ini. Oh, ngigo pangal, ngigo. Orang sekarang ngigonya macam-macam. Jadi ngigo itu sudah bisa buat alasan. Jadi kalau Allah tidak iradah, maka dia karohah, terpaksa. Kalau dia terpaksa berarti tidak kudrat. Lau ajaza, apabila Allah itu ajaz, lama aujada syai'an minal hawadis. Lah kalau Allah itu lemah gimana? Kalau Allah lemah ya nggak akan muncul alam semesta. Nyatanya alam semesta ini udah muncul, nyatanya alam semesta sudah nongol. Maka kalau alam ini sudah nongol, alam sudah tercipta, wadzalika batilun li musyahadati wujudiha. Karena alam ini munculnya sudah disaksikan pakai indera. Mata kita semua bisa nemu kalau alam ini sudah wujud. Artinya tidak adanya iradah, tidak adanya kudrat itu dibatalkan dengan kesaksian mata. Apa kesaksian mata? Melihat langit, bumi dan seluruh isinya, menunjukkan pasti penciptanya kuasa, ya, pasti penciptanya kuasa. Kalau penciptanya kuasa, bisa menciptakan langit bumi, pasti juga dia iradah. Karena nggak mungkin ada kudrat yang bekerja menciptakan sesuatu tanpa adanya iradah. Fabatala ma adda ilaihi adamu ijad wa ajuhu. Maka batala apa-apa yang menunjukkan pada makna Allah itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Itu namanya ajaz, ini batal. Lemah bagi Allah dibatalkan. Dengan apa pembatalannya? Dengan wujudnya alam semesta. Jadi kalau mau lihat
alam ya nggak usah jauh-jauh, lihat diri kita sendiri aja, nggak usah ke sono-sono. Diri kita sendiri itu jadi dalil kalau kita diciptakan. Nggak kejauhan. Iya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya sama sahabat-sahabatnya, Sayyidina Ali, apa ente nggak pengen naik ke atas langit, melihat keagungan Allah, melihat para malaikat yang langit pertama, kedua, ketiga? Sayyidina Ali apa? Lah jauh-jauh banget ke sono. Ngapain jauh-jauh ke sono? Wong wa fi anfusikum, dan pada diri kamu itu ada dalil. Ya kamu coba mikir bagaimana urat kamu kerja, jantung kamu kerja, nadi kamu kerja, paru-paru kerja. Kalau nggak diatur sama Zat yang Maha Kuasa, nggak bisa itu kerja semuanya. Asal dicolek dikit kenceng. Ini kalau nggak diciptakan nggak bisa kerja. Asal diketik-ketik tidur lagi. Masya Allah, mau cari di mana ente? Asal makan cabai dikit main ceret. Ini makan hijau, merah, hitam keluarnya kuning. Ini kalau nggak diatur semuanya bikin, Masya Allah. Ini tanda yang bikin pasti bersifat kuasa. Nah, kalau yang bikin bersifat kuasa, maka pasti juga dia bersifat iroda. Gitu dong, nggak mungkin dia bisa menciptakan sesuatu tapi nggak menghendaki, nggak mungkin. Kalau dia menciptakan, maka dia pula yang menghendaki terjadinya sesuatu. Jadi dibatalkan dengan adanya kesaksian. Mustahilnya Allah itu lemah dibatalkan dengan apa? Kesaksian mata melihat langit dan mustahil Allah lemah. Kalau Allah mustahil lemah berarti wajib kudrat. Kalau wajib kudrat berarti wajib iroda. Ini urut-urutannya begitu. Ini kalau mau disusun pakai penemuan akal. Fabatala ma ada ilaihi adamul ijad wa huwa ajzuhu wa idzan tafa ajzuhu intafatil karahatu wa thabata nakiduha wa wal iradah. Maka apabila ternafikan, apabila tertolak kalau Allah itu lemah, kalau Allah itu bersifat lemah, itu tertolak. Tertolak dengan apa? Tertolaknya Allah lemah dengan apa? Melihat apa? Ciptaannya. Kita nolaknya gampang. Apa buktinya kalau Allah itu mustahil lemah? Lah itu munculnya kamu kan jadi dalil. Bisa munculin kamu itu jadi dalil kalau dia tidak mungkin lemah. Dia pasti bersifat kuasa. Mana buktinya? Lah ini langit bumi kurang gede apa? Udah diciptakan gede banget begitu, apa kurang nyata? Kurang jelas buat kita. Jadi buktinya Allah itu nggak mungkin lemah. Itu kita batalkan dengan musyahadah. Kalau sudah dibuktikan Allah itu nggak mungkin lemah, berarti wajibnya apa? Kudrat. Apa buktinya Allah kudrat? Ya langit bumi. Lah kalau kudrat sudah dibuktikan, maka wajib yang bersifat kudrat itu wajib pula iroda. Nggak mungkin dia bersifat apa? Kudrat tapi nggak bersifat, mana ada.
Terus gimana munculinnya? Ada pabrik bikin motor, tapi pabriknya nggak punya kemauan, maunya bikin aja. Lah yang mau dibikin motor apa? Motor kecil, motor moge, motor, kan harus ditentukan. Masa pabrik mau menciptakan motor tapi nggak ada bagian yang menentukan, mana bisa. Ini tartibnya akal mikir begitu gitu loh. Kalau mau memunculkan ya pasti menghendaki dulu gitu loh. Allah mau bikin kamu ya dikehendaki, nanti Darsono akan bentuknya bunder, melebar ke samping, nggak ke atas, itu kan dikehendaki kan. Bisa aja Darsono dibikin kecil ngelancir tinggi gitu kayak tiang listrik, bisa kan gitu. Atau dibikin lebih lebar dari ini gitu, sampai bisa kan? Kok jadinya begini? Ya ada yang menghendaki. Jadi kudrat dibuktikan dengan wujudnya sesuatu. Kalau sudah wujud jadi bukti pasti persifatan iroda. Ini urut-urutannya begitu. Wa idzan tafal ajzu intafatil karoha wa sabata nakituha wa huwal iroda. Apabila bisa dinafikan sifat ajaz, bisa kita tolak sifat ajaz, berarti menetapkan kudrat. Kalau menetapkan kudrat berarti menetapkan pula irodah dan menolak karoha. Fasabata nakiduha wa huwal madlub wa huwal iradah. Maka tetaplah yang menjadi lawannya dari ajaz, yaitu bersifatan iradah. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala iradah istahala alaihi didduha. Maka apabila telah wajib bagi Allah bersifat iradah, maka mustahil bagi Allah bersifat lawannya dari iradah, yaitu karohah, mustahil. Kalau mau disimpulkan, dalilnya Allah bersifat iradah apa? Wujudnya alam. Loh, kan iradah nggak mewujudkan alam, ya yang mewujudkan kudrat. Tapi kudrat nggak bisa mewujudkan kecuali harus di iradah terlebih dahulu. Ini urut-urutannya akal nemunya begitu. Jadi jelas ya, Allah wajib bersifat kudrat, Allah wajib bersifat iradah. Kemudian berikutnya, wa yajibu alaihi ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu. Maka sifat berikutnya wajib bagi Allah bersifat ilmu. Apa itu ilmu? Wahia sifatun. Ilmu itu adalah sifat maujudatun, sifat yang wujudi. Sifat wujudi itu apabila dibuka hijab, kita akan bisa lihat sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sifat maujudat atau sifat wujudiyah. Seperti apa? Putih. Ini putih diantaranya sifat wujudiyah, hitam, merah. Artinya seseorang yang punya putih itu bisa langsung dilihat, oh dia putih, dia merah. Ini sesuatu yang bisa dilihat seperti itu namanya perkaranya maujudat. Nah, sifat ilmu termasuk sifat maujudat yang bisa dilihat, yang berdiri pada wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Qadimatun sifat ilmu bersifat sifat ilmu itu qadimah, tidak berawal. Mulai kapan Allah tahu? Ya enggak ada awalnya. Allah itu mengetahuinya enggak pakai mikir, enggak diawali oleh sesuatu. Maka sifat ilmu bagi Allah tidak ada awalnya. Qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ini sifat yang berdiri pada wujudnya Allah, sifat yang ada pada zatnya Allah. Berbeda dengan pahamnya Mu'tazilah yang mengatakan sifat ini tidak ada pada wujudnya Allah. Beda nih. Kalau ahli sunnah mengatakan pada dirinya Allah itu berdiri sifat ilmu. Ahli sunnah ala Imam Asy'ari. Kalau Mu'tazilah pada dirinya Allah tidak ada sifat ilmu, tapi zatnya mengetahui. Jadi ilmu itu bagi Mu'tazilah adalah zat, bukan sifat. Kalau kita sifat, bukan zat. Nah, ini perlawanan nih. Mu'tazilah mengatakan ilmu itu sebagai zat, ahli sunnah mengatakan ilmu sebagai sifat. Itu namanya qaimun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu itu berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi Mu'tazilah enggak ada kudrat, enggak ada pada Allah. Iradat enggak ada pada Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bersifat dengan semua sifat-sifat tersebut. Nanti pendapat ahli sunnah, siapa yang menolak salah satu dari sifat ma'ani, maka dia termasuk orang yang salah, dan salahnya salah yang besar. Salahnya yang sampai membawa dia kepada kerusakan i'tiqad, kerusakan keyakinan. Makanya orang itu kalau berbeda dengan orang lain, maka perbedaannya dicari tahu dulu. Jangan dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Kan sekarang ada madhab takfir kan, gampang mengkafirkan. Lah, mestinya madhab yang mengkafirkan harus bagaimana? Oh, madhab yang mengkafirkan itu harus tahu dulu kedudukan kesalahannya ini adalah kesalahan i'tiqad. Kesalahannya pada usuliyah, pada pokok perkara, bukan pada furu'iyah. Gitu dulu. Kalau salahnya itu furu'iyah, harusnya kita bertoleransi, gitu dong. Salahnya furu'iyah, kita maafkan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kesalahan furu'iyah itu nggak sampai pada kekafiran, gitu loh. Nah, kalau salahnya usuliyah bagaimana? Ini yang kita masalahin. Jangan sampai kita salahnya terkait perkara usul. Kenapa? Itu perkara pokok. Kalau perkara pokok kita tinggalkan atau terjadi kesalahan, maka bisa sampai pada kekafiran. Ini yang berbahaya. Jangan dikit-dikit, wah itu mah beda sama saya, dia kafir. Loh, bedanya di mana dulu? Oh, dia kunut, saya enggak kunut. Itu beda furu'iyah, enggak usah diributin. Oh, dia tahiyatnya begini-begini, saya begini doang. Itu enggak usah diributin. Itu furu'iyah. Kenapa? Enggak menyebabkan kafir mukmin. Tapi ketika kesalahannya berkaitan sama kafir mukmin, maka ini yang mau kita bicarakan.
Ini yang mau kita ingatkan agar kita semua berhati-hati jangan sampai terkena hal tersebut. Ya, jadi sifat ilmu adalah sifat yang wujudiyah, yang maujudat. Apabila dibuka hijab, kita akan bisa melihatnya. Kemudian ilmu adalah sifat yang tidak berawal. Ilmu juga sifat yang berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa kerjanya ilmu? Ya'lamu bihal asya. Dengan adanya sifat ilmu, Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, adanya sifat ilmu, Allah tahu segala sesuatu, apapun juga. Hingga dengan adanya sifat ilmu, Allah mengetahui secara sempurna, secara terperinci. Terperinci itu gimana sih? Detail. Satu persatu perkara diketahui oleh Allah. Nah, perkara yang bisa diketahui apa saja perkaranya? Ada 3 perkara. Yang pertama, perkara yang wajib. Yang kedua, perkara yang mustahil. Yang ketiga, perkara yang jaiz. Contohnya perkara wajib apa? Contohnya perkara wajib yang diketahui Allah apa? Perkara wajib. Perkara wajib yang diketahui Allah ya perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat dirinya sendiri. Sifatnya Allah itu ada sifat yang wajib. Maka semua sifat yang wajib yang ada pada dirinya Allah diketahuinya. Allah, wong kamu aja tahu, masa Allah nggak tahu? Saya mau nanya, kamu ngerti nggak kalau Allah itu sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalaf? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Kamu tahu nggak? Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib. Lah kamu aja tahu kalau Allah harus punya sifat itu. Kalau Allah nggak punya sifat itu, ya dia bukan Tuhan berarti. Lah, wong kamu aja tahu lah Allah. Ya wajib tahu dong. Maka kalau kita tahunya sifat Allah yang wajib cuma berapa? 20. Lah kalau Allah tidak terbatas. Maka dikatakan semua yang wajib diketahui Allah tidak terbatas. Apa itu? Sifat-sifat yang ada pada dirinya sendiri. Itu namanya perkara wajib. Allah tahu segala yang wajib pada dirinya secara tidak terbatas. Terus yang kedua, Allah tahu perkara yang mustahil, yaitu perkara yang menjadi lawan dari perkara wajib. Yang mustahil ada berapa? Ada 20. Kamu tahu? Nah, Allah ya pasti tahu, begitu loh. Jangan pakai lebih, jangan. Allah wajib tahu. Nah, kalau Allah mengetahui yang mustahil, berapa jumlahnya? Kalau kita tahu yang mustahil bagi Allah, jumlahnya berapa? 20. Kalau Allah
nggak terbatas. Allah mengetahui yang mustahil bagi dirinya tidak terbatas. Jadi semua yang mustahil pada Allah diketahuinya. Jadi yang wajib nggak terbatas Allah tahu. Yang mustahil secara nggak terbatas juga Allah tahu. Yang ketiga, perkara jaiz. Apa perkara jaiz? Yang berkaitan dengan makhluk, yang berkaitan dengan penciptaan sesuatu. Maka apapun yang diciptakan, yang sudah diciptakan, yang sedang diciptakan, yang akan diciptakan, yang tidak akan diciptakan, semuanya diketahui Allah secara terperinci, gitu dong. Yang sudah diciptakan contohnya apa? Ya yang dulu-dulu yang enggak terbatas waktunya. Dulu 3 juta tahun yang lalu ada dinosaurus, ada hewan-hewan yang aneh-aneh yang Allah ciptakan. Semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan ada dinosaurus yang nginjek semut 3000 tahun yang lalu diketahui oleh Allah. Dan pengetahuannya Allah nggak berkurang sama sekali. Nggak ada lalainya, nggak ada lupanya, nggak ada kurangnya. Kenapa? Ilmunya Allah sempurna. Ilmunya Allah tidak ada awal dan akhirnya. Jadi nggak berkurang. Bocoran. Tinggal kasih mudah jalan. Ini udah pakai wangi sih ya? Enggak. Yang lama ya? Nah, Baru pakai wangi. wangi. Enggak yang sekarang wangi pakai wangi. Enggak. Biasa dipakai doang. Wangi dong, beli yang mana sedikit. Ini kan proyek ini. Soalnya produksi Ya itu gimana? tester dulu. Gimana? Tester dulu. Kalau mama aja kan mantap, udah langsung sabar. Ya ada loh itu ada. Biasa sih ini soal ini motor biasanya semprot wangi. Ada beberapa mati itu yang minta itu. Suara situ apa? Itu semua. Ini berarti Mana? antara nih di sana. Manja. Duduk itu. Stres. Oh. Pakai helm bareng kan? Lu ngasih kuda.
Ini bapak kemana? Bapak Firman, bapak Soebu. Muncul ada siapa? Bapaknya? Enggak bapak. Ya Amin. Ya, ada di Buri. Oh, bukan Buri. Oh, ini apa nih? Ini bukan. Bukan, bukan katanya. Ya. Oh, enggak. Orang lain bilang katanya bukan, bukan. Supaya bang, saya bang. Awal saya melihat pakai ini ya, yang salaman keluar, kau itu ya. Depan dia ada dong. Antara ini. Ya, tahu tak kan? Ini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin. Jadi wajib Allah bersifat ilmu. Ilmu adalah sifat maujudat yang berdiri pada zatnya Allah yang bisa dilihat. Apa kerjanya ilmu? Mengetahui segala sesuatu secara terperinci. Apa yang diketahui Allah? Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Jadi yang jaiz apa itu? Yang berkaitan dengan keadaan diri kita. Itu semuanya diketahui oleh Allah. Terus minal wajibat wal mustahil wal jaizat ala wajhil ihata ala ma hiya alaihi tafsilan faya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayatan lahu tafsilan kakamalatihi wa anfasi ahlil jannati. Allah mengetahui secara terperinci segala sesuatu, seperti sifat kesempurnaan dirinya yang tidak terbatas, mustahilnya dirinya bersifat kekurangan yang tidak terbatas. Ini diketahui Allah ini secara terperinci. Dan yang berkaitan dengan makhluk yang tidak terbatas. Contohnya apa? Yang berkaitan sama makhluk yang tidak terbatas. Contohnya apa? Yang berkaitan sama makhluk. Itu sifat Allah nggak terbatas. Gimana sih? Sarmudi juga nih, jaga sembong bawa golok juga loh. Yang berkaitan dengan sifat Allah yang nggak terbatas tadi, Maha sempurna, Allah bersifat segala sifat-sifat yang wajib pada dirinya. Yang mustahil pada Allah yang enggak terbatas, seperti Allah mustahil bersifat kekurangan, mustahil lemah, enggak terbatas. Lah tentang yang jaiz yang enggak terbatas apa contohnya? Terbatas. Pasir terbatas jumlahnya. Nyambungnya apa sih? Allah punya anak hukumnya apa? Jaiz.
Hukumnya apa Allah punya anak? Enggak, saya tanya apa? Lah kok jawabnya ke sana? Kasih teh. Yang jais yang enggak terbatas itu kehidupan surga. Itu perkara jais yang enggak terbatas. Berapa hari di surga? Apa yang dimakan di surga? Hari ini apa, besok apa, lusa apa? Yang waktunya enggak terbatas itu diketahui pula oleh Allah secara terperinci, begitu loh. Kalau Mu'tazilah berbeda. Kata Mu'tazilah, Allah enggak tahu nanti di surga yang selama-lamanya kita akan makan apa, Allah enggak tahu. Allah tahunya pokoknya surga tempatnya orang makan enak, lu mau makan apa terserah, gitu loh. Apa yang kita makan Allah tidak tahu secara terperinci. Nah kalau kita nggak boleh begitu, kita wajib iman. Yang kita makan, yang kita lakukan, yang kita terima secara mendetail dengan waktu yang tidak terbatas, itu pun diketahui oleh Allah. Apalagi jumlah pasir, apalagi jumlah rambut kamu, apalagi jumlah kedipan mata kamu. Kamu kalau sehari kedip berapa kali? Pernah ngitung? Sama dosa kita banyak mana? Kedipan mata kamu sama dosa kita banyak mana? Dosa. Banyak kedipan mata. Kamu kadang belum berkedip sudah berdosa. Kamu ngelirik sini dosa, ngelirik sini dosa, belum berkedip ini belum, udah banyak dosa. Kedip lagi, ngelirik lagi, ini enggak kedipnya aja dosa, ya Allah. Belum dosa tangan, belum dosa telinga, dosa kaki, dosa hati. Dalam satu kedipan itu kita banyak potensi dosanya, gitu loh. Telinga dengerin ini, mulut ngomongin ini, tangan ngerjain ini, kaki ngelangkah ke sono, hati ngomongin orang. Dalam satu kedipan itu ada kemungkinan berbagai dosa kita kerjakan. Ya, jadi Allah mengetahui yang tidak terbatas, yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang enggak terbatas Allah tahu, yang berkaitan dengan yang mustahil yang enggak terbatas Allah tahu, dan yang jais yang enggak terbatas juga Allah tahu. Orang nanya yang enggak jais, yang jais enggak terbatas apa, Bib? Ya kehidupan surga. Kalau kehidupan dunia terbatas semuanya, waktunya terbatas, umurnya terbatas, rezekinya terbatas, semua terbatas. Nah kalau surga enggak terbatas. Yang di neraka akan disiksa apapun Allah tahu. Hari ini akan disiksa ini, besok akan siksanya ini, lusa siksanya ini, terus sampai yang enggak terbatas waktunya Allah tahu. Gitu loh. Itu namanya Allah mengetahui yang enggak terbatas Allah ketahui. Fata'alluqu ilmi wahidun tanziziyun qadimun fa huwa ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat muhitun bi jami'i ma yajri tahta nuhumil ardi ila ala samawati la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama' bal ya'lamu zabibal namlati sauda ala sahrati dhumna ala sahrati dhumma fil laili dhulma bi ilmihi qadimin azaliyin.
Maka ilmu itu kerjanya cuma satu. Kalau kemarin kita bicara irodah, kerjanya berapa? 2. Siap menentukan dan nyata menentukan. Kudrat kerjanya berapa? 2. Secara umum nih, siap menciptakan, nyata menciptakan. Kalau menurut tambahin satu lagi, qabdot, 3 namanya. Jadi kalau mau secara umum, kerjanya kudrat 2. Siap menciptakan dan nyata menciptakan. Ini tangan saya ini siap memukul, siap nampar, siap nyentil, siap nulis. Ini siap ini, karena punya kemampuan. Ini gambarannya. Dan nyata, betul-betul saya pakai untuk nampar, saya pakai untuk nulis. Nah, kudrat begitu kerjanya. Allah itu siap menjadikan apa saja, dan Allah nyata menjadikan sesuatu. Jadi kudrat punya 2 kerja, iradat 2. Kalau ilmu 1. Apa? Nyata tahu. Nggak ada siap tahu, nggak ada gitu loh. Kalau kamu kan ilmunya siap tahu dan nyata tahu. Kayak istri kamu hamil, tahu isinya apa? Laki perempuan? Iya. Jadi siap tahu. Dan begitu lahir, nyata tahu lah. Allah nggak ada 2, nggak ada. Allah ilmunya nyata tahu, hingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, nggak ada yang tersimpan bagi Allah, nggak ada yang terhalang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi pada diri kita jelas diketahui oleh Allah. Dan semua ilmu itu diketahuinya qadim. Apa? Tahu qadim? Taunya Polres doang, lo nggak tahu qadim. Oramil taunya qadim itu nggak berawal gitu loh. Allah tahu itu semua tidak berawal. Kapan Allah tahu? Ya nggak berawal, karena ilmunya Allah itu tidak didahului kebodohan. Ilmunya Allah nggak didahului kesamaran. Jelas segala sesuatu tidak berawal. Qadim, maka Allah mengetahui segalanya secara terperinci. Segala yang berada di dalam lapisan bumi, yang berlapis-lapis yang di bawah paling mentok, Allah tahu secara terperinci. Hingga yang di atas langit puncak, Allah tahu secara terperinci. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Dan tidak ada yang hilang sesuatu pun dari ilmunya Allah, nggak ada. Yang Allah tahu itu nggak pernah akan hilang. Jutaan tahun yang lalu ada semut berantem, Allah tahu, ya nggak ada hilangnya pengetahuan itu. Bukan terus semut berantem nggak diperhatiin, biarin aja lah, terus lupa gitu, nggak ada. Itu ente ya. Kadang perkara yang penting aja lupa, apalagi yang nggak penting ya? Yang penting lupa kadang. Apa?
keluar sama istri pulang sendirian, kadang begitu. Sampai rumah, istriku kemana tadi? Astagfirullah. Kalau bawa yang lain. Oh, kalau itu jahat namanya. Wong keluar bawa istri kok pulang sendirian, ini orang aduh. Kemana bininya? Lupa saya, Beb. Astagfirullah. Tidak ada perkara yang hilang dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tidak ada yang hilang dari ilmunya Allah sebesar atom pun. Sekecil apapun gak ada yang hilang dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah dapat mengetahui langkah-langkah semut hitam. Allah tahu kalau semutnya lagi ngelangkah, semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Allah mengetahui dengan ilmunya yang qadim. Kita wong Padang terang aja kadang nggak tahu, apalagi gelap. Kalau kita kan gelap itu menghalangi pengetahuan. Bagi Allah gelap itu enggak menghalangi pengetahuan. Allah bisa mengetahui apapun juga dalam keadaan gelap maupun terang. Langkahnya semut berapa itu Allah tahu. Lah kamu kan taunya semutnya doang. Tahu langkahnya tahu. Ini semut kalau dari sini kemari berapa langkah coba? Ya? Allah mengetahui jumlah langkahnya walaupun dalam keadaan gelap, dan pengetahuannya itu enggak harus lihat semutnya jalan dulu, enggak. Sebelum semutnya itu jalan, Allah tahu semut itu akan jalan sekian langkah. Terus ketemu sama ini akan belok kemari makan gula, ketemu ini diinjek sama si ini. Itu diketahui Allah secara terperinci. Lam yazalil mausufan bihi fil azalil azal la bi ilmin mutajaddidin mausufin bil hululi wal intiqali fala tatanahai ma'lumatuhu ta'ala. Allah bersifat ilmu dengan ilmu tersebut pada azali, tidak dengan pengetahuan yang baru, tidak juga disifati dengan menetap dan berpindah-pindah. Tidak ada batas sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengetahui dengan ilmunya yang qadim itu tadi, dengan ilmu yang enggak terbatas tadi, itu Allah mengetahuinya tidak berawal. Kalau ilmu mau dikatakan pada kita macamnya ada berapa? Ada ilmu nadhari, ada ilmu doruri, ada ilmu laduni, ada ilmu badihi, ada ilmu kasbi. Ini ilmunya kita nih. Tapi semua ilmunya kita ini ilmu yang didahului tidak tahu. Jadi namanya macam-macam, tetap judulnya tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Nah, Allah mengetahui itu semua
tidak dengan ilmu yang seperti ilmunya makhluk gitu loh, dengan ilmunya Allah yang tidak berawal. Maka ilmu tersebut Allah mengetahui segalanya dengan sempurna. Kemudian wadzidduha, dan lawannya dari sifat ilmu. Lawannya sifat ilmu yaitu jahlun, yaitu bodoh. Allah tidak mengetahui sesuatu. Faidatun, ta'allaqul iradata tabi'un li ta'alluqil ilmi fi ta'aqquli faqat la fi kharijin li annahuma qadimani, bimana anaka tata'aqqalul awalan ta'alluqal ilmi thumma ta'alluqal iradati. Mustahil Allah bersifat bodoh. Nanti kita kembangkan lagi apa yang semakna dengan bodoh. Yang semakna dengan bodoh itu maknanya ilmu yang ada pada kita itu disebutnya ilmu, tapi ketika ilmu yang ada pada kita disifatkan pada Allah jadinya apa? Bodoh. Jadi yang disebut bodoh itu maksudnya tidak tahu satu perkara atau tahu satu perkara tapi didahului enggak tahu dulu terus baru tahu. Kalau itu jadi sifatnya Allah namanya bodoh. Itu mustahil. Ya, jadi semua sifat ilmu kita, ilmu nadhari, daruri, badihi, kasbi, semua ilmu ini kalau jadi dipahami itu menjadi sifatnya Allah, maka akan disebut namanya juhul. Maka itu semua mustahil bagi Allah. Terus ada keterangan ilmu dengan iradah. Kalau ilmunya Allah dengan iradah secara umum, artinya secara adat orang itu tahu dulu baru menghendaki. Ya, bisa nggak kamu menghendaki dulu baru tahu? Saya kepingin sesuatu yang kamu ingin itu harus kamu tahu dulu apa enggak? Masa kamu belum tahu tapi pengen, gimana sih? Bisa? Kalau kamu akan menginginkan sesuatu maka harus tahu dulu. Bagaimana kamu belum pernah tahu kok pingin sesuatu? Jadi kalau secara akal mau diurutkan, urutannya tahu terus ini urutan ini secara penemuan akal secara umum pada kita. Tapi kalau pada Allah enggak demikian. Allah itu bukan terus setelah Allah tahu baru Allah bukan. Jangan disamakan begitu gitu loh. Kalau kita iya, kenapa? Karena ilmunya kita itu bodoh dulu, baru terus tahu. Setelah tahu baru menghendaki. Kan kamu lahirnya bodoh dulu kita. Ya. Bodoh dulu itu bayi dulu kan. Bodoh, nggak punya pengetahuan, nggak punya keinginan. Terus dikasih ilmu oleh Allah, ilmu. Dengan ilmu itu
tahu baru bisa menghendaki pengen ini karena punya pengetahuannya. Lah, ilmunya Allah jangan digambarkan begitu, karena ilmunya Allah enggak didahului, enggak tahu. Maka kalau ini pada ilmu pada Allah, dua-duanya tidak berawal. Ilmunya tidak berawal, kehendaknya tidak berawal. Jadi kalau bagi Allah itu mengetahui dulu atau menghendaki dulu, ya enggak dulu-duluan. Artinya apa yang Allah kehendaki, ya Allah tahu, gitu loh. Apa yang Allah kehendaki, Allah tahu. Enggak pakai nunggu tahu dulu baru bisa menghendaki. Ini bedanya dengan ilmu dan iradah yang ada pada kita. Wa ta'alluqul qudrah tanzizi tabi'un lil muta'alliqaini wa bainahu wa bainahuma tartibu fi ta'akkuli wal khariji li'annahu hadithun wa huma qadimani. Beda dengan kudrat. Kalau kudrat memang kerjanya baru. Kudrat kerjanya baru. Karena kerjanya baru, maka kudrat mengikuti yang dua tadi, mengikuti iradah dan mengikuti ilmu. Karena yang dua tadi, ilmu dan iradah, ini tidak berawal. Keduanya qadim, kerjanya qadim, ilmu kerjanya qadim, iradah kerjanya qadim. Satu tanzizil qadim, yang satu juga tanzizil qadim. Nah, ilmu kerjanya apa? Tanzizil hudus. Nah, ini karena dia tanzizil hudus, kerjanya baru, maka kalau kudrat mengikuti iradat dan mengikuti ilmu. Ini tartibnya akal mikir demikian. Nah, dari tartib ini nanti bisa untuk menjadi dalil. Karena kita bicara wa dalilu ala dzalika, dan dalilnya kalau Allah bersifat ilmu, ay thubutil ilmi lahu ta'ala wujudul alami wa tarkibuha. Dalilnya Allah bersifat ilmu apa? Sama dengan yang lain, wujudnya alam semesta dan keteraturannya alam semesta ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu. Kok bisa? Annahu ta'ala laulam yatasi bil ilmi latasofa bil jahli. Kalau Allah tidak bersifat ilmu, maka kalau ada orang nggak punya sifat ilmu, maka sifatnya apa? Bodoh. Emang apa lagi? Kalau nggak ada ilmunya berarti bodoh. Lah kalau Allah nggak sifatnya ilmu, maka bersifat bodoh. Kalau Allah nggak bersifat ilmu, maka dia bersifat bodoh. Laulam yatasif bil ilmi latasofa bil jahli, walau kana jahilan lam yatasif iradah. Kalau Allah bodoh, maka tidak bisa menghendaki sesuatu. Kembali kepada urut-urutan akal nemu tadi. Kudrat karena iradah, iradah karena ilmu. Ini urutannya akal gitu loh. Lah, berarti dalilnya apa? Dalilnya kalau Allah bersifatan ilmu. Oh, dalilnya Allah bersifatan ilmu adalah kalau enggak bersifatan ilmu, maka akan jadinya bodoh. Kalau bodoh gimana? Tidak bisa berkehendak. Kalau tidak bisa berkehendak,
nggak bisa menciptakan, gitu dong. Lah, tapi menciptakan sudah nyata, alam sudah wujud, kudrat sudah melahirkan sesuatu. Kalau kudrat sudah menciptakan, kudrat sudah melahirkan, berarti berhubungan sama iroda. Karena sudah ada iroda, maka pasti ada ilmu, begitu dong. Nggak mungkin bisa kudrat kalau nggak ada iroda. Nggak mungkin bisa iroda kalau nggak ada ilmu. Maka dengan wujudnya alam ini kita membuktikan kalau Allah bersifat kudrat. Kalau dia kudrat berarti dia pasti iroda. Kalau dia iroda pasti dia ilmu. Ini urut-urutannya yang akalmu harus begitu. Nyambung, insyaallah. Apabila tidak bersifat Allah dengan sifat kehendak, lam yujad syai'un minal alam fahuwa muhalun. Maka kalau Allah enggak bersifat dengan iradah, tidak akan wujud alam semesta ini. Tapi tidak wujudnya alam semesta ini mustahil lil musyahadah, dengan disaksikan oleh panca indera kita. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al ilmu istahala alaihi didduhu. Nyata jelas sudah. Karena sudah bersifatan ilmu, maka mustahil bersifat lawannya ilmu, yaitu bodoh. Kalau Allah bodoh kenapa? Nggak bisa iradah. Kalau Allah nggak bisa iradah berarti nggak bisa kudrat, berarti alam harusnya nggak ada. Tapi nyatanya alam sudah ada, berarti Allah kudrat. Kalau Allah kudrat berarti Allah iradah. Iradah berarti ilmu. Ini urut-urutannya akalmu begitu, gitu loh. Kasih aqua biar rada. Oke? Ya, jadi jelas kita sampai pada puncak, kita sampai pada akhirnya pembahasan ilmu. Insyaallah kita akan sambung sifat yang berikutnya yang akan datang. Ini makanya diulang-ulang di rumah. Jangan sudah ngaji sambil ngantuk, sampai rumah tidur nggak diulang lagi lah, kapan pahamnya. Pegang bukunya di rumah dibaca, bangun tidur baca lagi, bangun tidur baca lagi. Ini penting, jangan sampai kehilangan kita pemahaman tentang ini. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara sifat hayat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba aghsil kulli hauba astolana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli adhabi kulli suli salla wa salam rabbi alayhi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdu lil ilahi
fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.